kalau kita sudah tenang, sudah bisa niteni ya, atau mengamati, mengenali diri, sadar utuh, sadar penuh, kita akan paham kok di mana rasa batin ya, rasa batin kita, pikiran kita, hati kita ya, vibrasi berkelimpahan sedang naik, energi positif sedang naik atau juga sedang turun ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan juga kita tahu akan dapat rezeki apa, kita tahu sampai segitunya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Salam, ya Hanan, ya Manan, ya Arhamar Rahimin. Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, berkelimpahan, makmur, mulia, sejahtera, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impian panjenengan semua hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, tanpa bermaksud menggurui atau mengajari atau keminter, tidak ya, saya hanya ingin berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak yo abaikan saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya ingin berbagi tentang bahasanya itu yo vibrasi ya. Sederhananya getaran ya, rasa batin, rasa hati, jiwa dan pikiran kita ya, yang dimana ini ada hubungannya dengan rezeki nanti ya, rezeki. Nah Bapak Ibu dan teman-teman, sebenarnya kalau kita mau niteni, kalau bahasa Jawa itu niteni atau mengamati ya, setiap harinya kita itu berpikir, bertindak itu membentuk sebuah pola ya, entah itu pola keberhasilan maupun juga pola kesengsaraan ya, dengan sangat cepat tanpa disadari bahkan loh ya. Nah sehingga ada orang yang merasa kehidupannya kok enak ya, selalu dapat keberuntungan ya. Tapi satu sisi ada orang yang merasa hidupnya kok nggak enak, kacau, buruk ya, selalu dapat hal-hal yang buruk hadir terus dalam kehidupannya ya, seperti itu. Ada yang begitu ya. Ya, maka sebenarnya kalau kita mau niteni, kalau kita mau ngamati rasa ya, yang orang sebut dengan vibrasi energi positif ya, di medan kuantum ya, di kuantum ya, di dunia kuantum kita akan lebih mudah loh memunculkan ya, memunculkan yang saya katakan sebagai penarik rezeki ya. Karena sekali lagi dasarnya apa? Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti persangkaan hambanya. Sebenarnya ini udah sangat sederhana, lebih dari cukup untuk bisa memahamkan kita ya. Jadi apa yang panjenengan rasa ya, yakini berulang-ulang enak ya, atau juga bahkan tidak enak, tetapi itu di dunia kuantumnya, di dunia rasanya itu betul-betul bulat, utuh, penuh, maka itu akan hadir dalam kehidupan panjenengan loh. Maka kalau kita kaitkan kepada orang yang suka mengeluh, orang yang suka mengeluh itu mereka mendapati kehidupan seperti apa yang mereka keluhkan ya. Karena orang mengeluh itu semangat, orang mengeluh itu dengan rasa, ada energinya, ada vibrasinya di situ. Pertanyaan sekarang begini ya, vibrasi atau rasa hati, jiwa dan pikiran seperti apa yang sering kita munculkan? Kekhawatiran ya. Misal contoh yang sering terjadi adalah kenapa orang kemudian kok bulat di masalah hutang piutang ya. Salah satu penyebabnya adalah
seringnya muncul rasa kekhawatiran, ya, ketidakmampuan, ketidakbisaan, ya. Semisal contoh kredit sesuatu, ya. Nah, benih pikiran yang muncul adalah nanti akhir bulan piye yo, iso gak bayar iki. Nah, salah fokus. Semestinya benih pikiran yang disemai adalah banyak duit, berkelimpahan, uang datang, uang tidak ada habis-habisnya, setiap hari masuk ke rekening, yang jualan setiap hari closing dagangan lagi. Seharusnya itu benih pikiran itu yang dimunculkan, yang diulang-ulang, sehingga ada buzzer energi seperti itu. Tetapi tanpa disadari, ya, benih pikiran ketidakmampuan, ketidakbisaan itu yang terus muncul, sehingga itu menarik energi alam semesta, ya, dalam hukum materialistis, hukum materi itu yang akan hadir dalam kehidupan orang tersebut. Sederhananya lagi adalah intinya adalah menjaga energi bahagia, menjaga pikiran dan perasaan yang bahagia. Apapun keadaannya, diterima ojo dilawan, ya, diterima ojo dilawan, ya. Maka sebenarnya Allah sudah ngasih tahu bahwa seorang muslim itu enak banget kehidupannya loh. Kalau diberikan ujian, dia bersabar, dapat pahala. Kalau diberikan kebaikan, dia bersyukur, ya, maka juga dapat pahala. Kalau bersyukur ditambahin, ya. Kalau tidak bersyukur, hati-hati. Nah, maka Bapak Ibu dan teman-teman yang masih suka mengeluh, ya, masih suka menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, ya, benih-benih pikiran yang disemai itu yang tidak konstruktif, ya, yang tidak baik, maka itu yang akan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman. Maka ayo, ya, di bimbingan mekanisme kuantum sukses otomatis pada poin ketiga kan kita belajar untuk selalu, ya, bisa berpikir dan berperasaan positif. Jadi tidak hanya berpikir positif saja, tapi berpikir dan berperasaan positif. Oke, selanjutnya saya akan kaitkan dengan orang yang sulit bayar utang, ya, sulit bayar utang, ya. Ada kalanya gini, banyak sini nggak bisa 1 menit 2 menit, ya, tapi tolong Bapak Ibu dan teman-teman pahami esensinya, ya, poin-poinnya. Kenapa ada orang yang suka menunda bayar hutang malah kehidupannya semakin kacau? Kenapa semakin kurang, ya? Kenapa ada orang yang susah mendapatkan uang, ya, merasa rezeki uang itu susah datangnya, ya? Kenapa ada orang yang bulat aja di masalah hutang piutang, utangnya tidak kelar-kelar, ya? Kalau kita mau kaji lebih dalam, ada program di pikiran bawah sadar yang menyebabkan itu semua, ya. Energi vibrasi paling muncul yang paling kuat yakni adalah merasa kekurangan. Kalau aku bayar nanti aku kurang, mending tahan dulu, pending dulu. Nah, itu juga keliru, ya. Nanti kalau aku bayar besok makan apa, ya, ini uangnya pas. Nah, itu juga keliru, ya. Nah, kemudian apalagi pelit, ya, selalu menggunakan otak yang rasional. Nah, ini juga perlu diberesin Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita berhubungan rezeki dengan Gusti Allah, kalau kita selalu menggunakan otak yang rasional, ya gak bisa. Matematika Allah, ya, matematika semesta itu beda dengan matematika kita manusia, ya. Orang takut memberi, kekhawatiran memberi seolah-olah rasa batinnya berkurang, berarti vibrasi yang muncul adalah vibrasi ketidakmampuan, vibrasi miskin kalau bahasa kasarnya, mohon maaf, ya. Bukan dapat rezeki dulu baru sedekah, yo sedekah dulu baru dapat rezeki lebih besar lagi. Karena sedekah atau berbagi atau apapun namanya, ya, ini adalah bagian nyata dari syukur tadi. Di video-video sebelumnya saya katakan, ya,
ada dua hal yang sangat fundamental berkaitan dengan sikap nyata orang yang bersyukur. Pertama apa? Membuat komitmen untuk tidak melukai orang lain, menyakiti hati orang lain. Kedua apa? Berbagi. Ya, berbagi ya, kebaikan terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan ke kita. Ya tidak mesti harus duit. Panjenengan punya tenaga, berbagi tenaga. Panjenengan punya pikiran, berbagi pikiran. Panjenengan punya senyum yang indah, ya, berbagi. Maka seminimal-minimalnya sedekah kan adalah greeting yang baik, senyum yang baik, menyapa orang. Nah, ini kenapa orang sulit bayar utang itu. Dan hal-hal lain yang kemudian sebenarnya sangat detail kami kupas di program bimbingan MQSO, mekanisme kuantum otomatis. Hanya begini Bapak Ibu dan teman-teman, sehebat apapun metode, ya, cara, ya, strategi pengembangan diri, itu nggak akan work it, nggak akan bermanfaat bagi orang kalau orang itu juga tidak betul-betul niat kesadaran dari dalam diri sendiri untuk berubah. Ingat, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Maka kami katakan ayolah Bapak Ibu dan teman-teman betul-betul sadar utuh, sadar penuh, ya, niat itu sungguh-sungguh, manjada wajada, bukan coba-coba, bukan main-main. Nah, itu yang untuk orang yang kenapa sih susah bayar utang, ya. Plafon rezekinya yang muncul vibrasinya ada kekurangan, ketidakmampuan. Panjang kalau bahas ini Bapak Ibu, padahal kita ini kaya loh. Kita lahir proses sudah kaya luar biasa. Maka bahasanya Bob Sadino itu dengkulmu siji itu 500 miliar. 500 ribu apa? Ya, sebenarnya kalau sederhana saya selalu bilang begini, kalau ada orang yang Mas, saya mau pinjam misalkan atau butuh modal itu kan, masalah. Zaman sekarang bisnis betul-betul nyaris tanpa modal itu bisa. Ya sudah, mana jarimu sih, kelingmu tak potong harga 5 juta, 2 jadi 10 juta, mau enggak gitu. Sebenarnya itu untuk membangun kesadaran bahwa kita ini udah kaya. Kaya itu tentang rasa. Jadi rasanya dulu, di batinnya dulu ini panjenengan betul-betul selesaikan. Di dunia kuantumnya dulu, ya, itu beres dulu, maka realitanya akan mengikuti. Gitu ya. Nah, kemudian orang yang susah nagih utang, ya, nagih utang ini paradoks banget cara berpikirnya nih. Kalau panjenengan fokus pada rezeki yang utang itu kembali, seolah-olah kalau utang itu dibalikin, ya panjenengan bahagia. Boleh sih seperti itu. Tetapi di medan kuantum, panjenengan terbaca sebagai orang yang tidak mampu. Banyak banget kok di bimbingan itu orang-orang yang kemudian oke lah, dilepasin aja, ikhlasin aja piutangnya, malah balik Bapak Ibu, ya. Toh banyak yang sudah ke admin ikut bimbing itu yang mau nagih utang ini rata udah setahun 2 tahun, ada yang puluhan tahun, emosi itu masih ada, itu vibrasinya jelek banget. Ya padahal selama masa itu juga tidak kekurangan loh, baik-baik saja, primer, sekunder, bahkan tersier. Dan Allah itu punya hukum alam, mekanisme yang luar biasa, ya. Rezeki tidak mungkin tertukar. Kalau masih rezeki pasti kembali. Kalau nggak kembali ya belum rezeki, atau memang Allah sudah menggantikannya, ada subsidi silang. Boleh jadi kalau panjenengan mau merenung, mungkin sudah terhindar dari bala, entah sakit, entah apapun itu, atau sebenarnya sudah dapat rezeki lain yang lebih gede dari yang dikira bahwa dengan piutang yang kembali itu rezeki terbaik. Belum tentu, ya. Jadi kembali ke sini ya, sini. Maka marilah Bapak Ibu dan teman-teman, sangat sederhana lah untuk kita bisa punya vibrasi, energi yang tinggi, magnet uang, magnet rezeki dalam diri kita makin naik. Gimana caranya? Jaga wudhunya dibenerin lah, ya, sholatnya diperbaiki lagi, ya, zikir utamanya istighfar dan juga sholawat, keutamanya luar biasa,
Ya, saya rasa itu aja. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Ini sekedar sharing saja berdasarkan pengalaman. Saya pun pernah jatuh, pernah terpuruk. Secara keilmuan saya pahami, tetapi ketika mempraktekannya mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kemudian saya cari guru, saya dibimbing. Intinya adalah beresin dulu dunia kuantumnya, rasanya. Ya, berpikir dan berperasaan positif. Ya, terus latih terus sehingga menjadi kebiasaan. Ya, kalau sininya beres Bapak Ibu, yang di luar juga beres. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.